teman-teman, apa kabar ya? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai saham-saham yang diuntungkan gara-gara ketegangan dunia. Nah, seperti kalian tahu ya guys ya, dari kemarin tuh Rusia ya udah mulai minta supaya dia invasi ke Ukraina gitu ya, dan kayaknya nih mulai ini ya, tetapi kayaknya diadakan bagaimana caranya ya untuk supaya Rusia nggak melakukan invasinya ke Ukraina di minggu ini gitu ya, dan dimana Presiden Biden udah ngomong ya. Nah guys, as much as kita nggak mau bahwa terjadi perang, baru selesai COVID, belum selesai COVID ya, baru lagi naik-naik COVID, mau perang lagi gitu ya. Nah, tapi karena menurut gua nih lagi tes icip-icip ya gitu. Dia melo nggak nih si Amerika gitu ya, karena Rusia ingin menegaskan bahwa dia melakukan agresi ini untuk ngetes Amerika, masih kuat nggak nih dia gitu ya guys ya. But anyway, ya, di balik kemalangan biasanya akan keuntungan. Walaupun gua nggak mau ngomong kayak gitu, tetapi biasanya kayak gitu. Seperti yang kalian lihat ya, COVID ya ada impactnya juga ya, baik online dan segala macam ya. Perang juga sudah berlaku di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, akan ada impactnya ya. Kapal-kapal ya, mau nggak mau dia masih pakai karbon ya guys ya, belum ada yang pakai tenaga surya atau baterai ya guys ya. Jadi mereka untuk mendorong kapal-kapal itu menuju ke daerah perbatasan Ukraina ya, tentunya pasti akan butuh fuel ya, dan banyak tuh armada perangnya ya, ship-shipnya pasti banyak. Oleh karena itu tentunya kalian tahu bahwa harganya naik tinggi ya. Jadi dia 92, kemungkinan kalau terjadi ketegangan ya, ditaruh di perbatasan sana di Rusia dan Ukraina gitu ya, maka ada kemungkinan dia ke 113. Oleh karena itu tentunya saham-sahamnya juga kalian bisa lihat bahwa saham-saham yang mengacu dengan karbon. Tentunya US ya, kalau karbon tentunya akan meningkatkan harga-harga komoditas dasar lainnya seperti Newcastle Coal ya guys ya, atau harga indeks coal. Lalu juga barang-barang seperti tembaga, nikel, baja gitu ya, itu juga akan naik. Nah, oleh karena itu guys, kalau menurut gua hari ini ya, komposit ya guys ya, komposit, kalau kalian lihat JKSE ya turun ya, kaget ya mengenai perang-perang ini. Tetapi kalau kalian lihat ya, bentar ya, kalau kalian lihat, gua mau jelasin sedikit ya, sebentar ya Om Tansir gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, ada pergerakan sih kalau menurut gua ya, dari beberapa saham-saham yang menurut gua malah hijau ya hari ini ya. Salah satunya saham-saham karbon ya guys ya, atau saham-saham fuel gitu ya guys ya. Nah, dari sini kalian juga bisa lihat bahwa energi doang ya, yang lain merah, energi doang yang ini ya. Jadi kalian boleh lihat bahwa dari sini energinya yang jalan gitu ya. Dan kalau kita lihat deep dive lagi ke cacingmologinya, kita bisa lihat bahwa property, energi siklik, trans ya, energi ya mabrur semua ya, balik semua, kepalanya melengos ke front runner semua ya guys ya. Jadi ini lumayan banget kalau menurut gua ya, dan semoga bisa jalan lancar. Oke. Nah, tanpa banyak kata-kata lagi, gue serahkan Om Muntasir karena detailnya udah ada ya guys ya di sini ya. Nih ya, ada PTBA, ada apa dan segala macam ya. Ada Indi juga harusnya ya, dan yang lain-lain. Oke guys. Nah, ITMG juga ya. Jadi monggo dilihat-lihat ya guys ya, dan jangan lupa sawit-sawitnya ya. Oke. Next dengan gua adalah mengenai saham request kalian. Monggo Om Muntansir.
Thank you Om Yusa. Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Udah dikasih apa sama ayangnya? Oke, di Valentine ya, bursa hari ini ditutup merah. Tapi bagusnya dia udah tutup gap ya. Kemarin kan sempat naik disertai gap dan hari ini udah ditutup. Overall sih semoga ini ya, market bisa naik lagi ya, bisa mantul lagi. Kalaupun enggak, please be careful aja ya, apalagi hari ini tadi turunnya lumayan kerasa ya, apalagi ada beberapa emiten-emiten yang lumayan banget ya kerasanya. Tapi tetap masih ada peluang atau potensi di saham-saham yang menarik secara teknikal. Gitu ya, semoga apa ya, Rusia dan Ukraine ini ya bisa segera mereda ya. Jadi biar nggak terlalu ngaruh ke globalnya. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Nggak banyak, soalnya tadi udah dibahas juga Om Yusa. Jadi kita lihat apa yang menarik untuk kita perdagangkan atau di watch di 15 Februari 2022. Yang pertama, ada WIM. Oke, untuk WIM, lumayan ya. Ini kalau dia bisa sustain ya, sustain dia bisa bertahan di atas 468, 470, semoga dia bisa menuju ke area 500 ya. Untuk sekarang ya pasang aja ya. Kalau mau cicil ya bisa di harga sekarang, cuman pasang aja SL-nya, diperketat aja ya di 454 ya, di bawah 454 boleh di set SL-nya. Belinya tadi kalau dia naik di atas 468 menuju ke area 500, di bawah 500 ya. Untuk terdekatnya seperti itu dulu. Lanjut, ada GZCO, Gosco Plantation ya. Ini juga ya, tadi sempat naik di awal-awal, cuman ketika market close, dibawa turun ya. Jadi untuk sementara, ini sih harusnya dicopet dulu aja ya. Kalau dia naik di atas 123 ya dicopet dulu aja. Cuman hati-hati kalau misalnya dia ditutup di bawah 112, better stay out dulu dan tunggu lagi pantulannya di area 100 sampai 97 ya. Kalau misalnya ada pantulan bisa dicari ya momen atau momentum untuk entry-nya. Jadi seperti itu. Dan dicicil ya, ingat. Oke, lanjut. Ada SIM. Salim Infomas. Ini juga lucu ya sepertinya ya. Tadi closingan juga ditutup breakout ya. Ini bisa dibilang breakout. Cuman kita lihat besok apakah dia form breakoutnya atau cuman sekedar false ya. Jadi kita lihat nih besok nih. Ya ini udah lumayan ya. Untuk terdekat semoga dia menuju ke area 500-an ya. 500, 510 ya untuk SIM ya. Kalau mau beli ya bisa di 482. SL-nya pasang aja untuk sementara di bawah 472 atau di bawah 460 ya. Lanjut. Ada Pitro. Pitro hari ini loncat juga. Dan ini dia udah lumayan ya, bisa breakout ya dari high-nya. Sejak 6 Desember lalu, ini udah bisa di break. Dan volume juga lumayan kenceng ya hari ini. Jadi untuk sekarang kalau mau beli, bisa beli di 2.500 atau di 2.450 ya. Menuju area-area 2.600 dan ke 2.800. Untuk SL-nya, untuk saat ini masih jauh ya. SL-nya kalau misalnya mau dipasang di bawah 2.400 juga bisa ya. Cuman dengan resiko ya kena false ya. False break. Jadi ketika dia kena CL, bisa aja itu cuman buat mantul doang ya. Dan dia lanjut naik. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ada Medco. Medco juga lumayan ya. Lumayan hari ini ya.
Terdekatnya semoga dia bisa menguji lagi di level 640 ya. Kalau bisa di break, wah bakal jauh ya. Kalau di 640 bisa di break dan bertahan, ya arah selanjutnya menuju ke 760 sampai ke 800-nya ya. Jadi seperti itu untuk Medco-nya. Lanjut, ada DSNG. DSNG. Ini juga lumayan ya. Kalau mau beli 590 atau di 585, SL bisa dipasang di bawah 555 menuju area 650 ya. Lanjut, ada Ali. Nah, Ali juga udah keluar nih. Apakah langsung kenceng? Kalau saya sih harapannya dia koreksi dulu ya. Koreksi dulu mantul, baru tuh cakep ya. Jadi untuk saat ini beli di 10250, SL di bawah 9.900 menuju area sini ya. 10.800 dan ke 11.200-nya. Jadi seperti itu untuk Ali. Lanjut, ada CSRA. CSRA mungkin bisa di watch ya. Kalau dia besok langsung jalan, dicopet dulu aja ya. Apakah bisa? Harusnya sih bisa ya. Kalau cuman ngejar copet. Cuman untuk yang swing ya tungguin di area 660-an ya. Kalau misalnya dia udah koreksi dan mantul, baru dicicil. Semoga dia lancar menuju ke area 750 dan ke 800-nya ya. Seperti itu. Lanjut, ada BWPT. Oke, BWPT. BWPT untuk sekarang tunggu di 83 ya. SL bisa dipasang di bawah-bawah 78 menuju area 94 dan ke 104-nya ya. Lanjut, ada UNTR. Oke, UNTR lebih oke lagi kalau dia bisa ditutup di atas 23700 nih. Kalau dia bisa ditutup di 23700 atau di 23800-nya di area-area tersebut ya. Nah, area-area ini, garis ini, kemungkinan dia bakal menuju ke area 26 dan ke 27400-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang SL-nya di mana, selama dia nggak turun di bawah 22.400 harusnya masih oke untuk UNTR. Dan hati-hati di area ini ya. Kalau dia nggak bisa breakout, kemungkinan dia bakal turun dulu ya. Dan sideway lagi. Jadi seperti itu. Lanjut, ada PTBA. PTBA ini udah deket-deket area resisten ya. Udah deket area-area resisten. Hati-hati di area ini. Kalau dia nggak bisa di breakout, kemungkinan dia bakal sideway dulu ya. Sideway di atas. Terus sekarang SL-nya di mana selama dia nggak turun di bawah 2790 harusnya masih oke untuk PTBA. Lebih oke lagi kalau dia bisa keluar dari area 3000-nya ya. Menuju 3270 seperti itu. Lanjut, ada Sido. Oke. Sido sepertinya apakah dia bakal mengulang lagi ya? Dan ini terlihat polanya mirip. Bisa nggak nih dicari? Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Nah, kan mirip-mirip nih polanya. Kalau misalnya kejadian ya mungkin dia bakal naik lagi nih. Apakah bakal naik? Semoga ya. Untuk sekarang kalau mau beli 950 SL di 925 ya. Menuju ke area 1000 dan ke 1070-nya ya. Seperti itu untuk Sido. Lanjut. Ada MDLN. Oke, untuk MDLN sebenarnya naik ya.
naik, cuman dia naiknya ya dikit-dikit ya. Sehari 3%, 2%, 3% ya. Dan ini ada resisten nih di area sini nih. Nah, di area ini ada resisten dan hari ini reject. Semoga dia bisa keluar ya. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 104 ya, menuju ke 125. Untuk sekarang SL-nya pasang aja di 92 atau di bawah 83 ya batas akhirnya. Jadi seperti itu. Semoga dia bisa breakout dan lancar ke atas ya. Lanjut, ada KKGI. Nah, kalau kata Om Panji itu ada DDGI. Receh banget ya umurnya Om Panji ya. Saya sampai ngakak deh. Oke, untuk KKGI-nya untuk sekarang dibeli di 318, SL di 312 menuju ke area 334 ya. Hati-hati di area-area sini ya. Kalau dia nggak bisa keluar, kemungkinan dia bakal koreksi lagi nih. Kalau dia bisa keluar nih, mungkin bisa lancar menuju ke 380. Nah, kita tandain aja ya 346 ya, paling atasnya high-nya. Jadi seperti itu untuk KKGI. Oke, lanjut. Ada ITMG. Oke, untuk ITMG, untuk sekarang beli di 22.500 ya, atau tunggu lagi di 22.200. SL bisa dipasang di 21.200 menuju area 25.125 dan ke 27.000-nya ya. Seperti itu untuk ITMG. Overall sih sekarang dia lagi bikin base ya. Dan ini udah mulai bisa di break ya. Jadi semoga form naiknya nggak false lagi kayak di sini dan bisa terus lanjut naik. Oke. Seperti itu. Lanjut ada ISSP. ISSP. ISSP di sini trend lainnya udah ini ya. Udah di break, which is good ya. Nah, kira-kira ya kayak gini lah ya. Untuk sekarang SL di 400 ya. Beli di 418 menuju area terdekatnya di 450 ya. 450 dan ke 494 ya. Seperti itu untuk ISSP. Lanjut, ada Cipro, CPRO ya. Nah, ini juga lumayan ya. Untuk sekarang beli di 107, SL-nya bisa di set di bawah 97 ya. Menuju area 118 dan ke 130-nya ya. Seperti itu. Ini sih bentuknya udah lumayan oke ya. Dengan catatan dia nggak turun lagi di bawah 100-nya ya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada PSSI. PSSI juga lumayan ya hari ini walaupun tadi closingnya ditutup turun ya. Lumayan tadi turunnya walaupun dia sempat break dari high sejak 15 Desember tapi nggak bisa bertahan sampai closing. Itu sayang banget ya. Untuk sekarang kalau mau beli tunggu di 422 ya. SL-nya bisa dipasang di bawah 404 menuju terdekatnya di 442. Kalau bisa lancar mungkin bakal jauh ya sampai 480, 494 ya untuk PSSI-nya. Semoga lancar ya. Lanjut ada SMDR. Oke, untuk SMDR-nya ini dia udah bisa break ya dari high sebelumnya di 15 Desember 1.200 ya, dan ini udah bisa bertahan, 2 candle bertahan di atas resistennya. Bisa dibilang udah konfirmasi ya breakout-nya. Untuk saat ini kalau mau tunggu ya tunggu dia retest lagi ya di 12.15 atau tunggu mau cicil lagi di 12.65 juga boleh ya. Pasang aja SL-nya di 1140 menuju ke area 1.400. Next ada Elsa. Elsa juga oke nih ya. Kalau yang swing tunggu di 296 ya. 296 atau 294, SL di 280 menuju area
314 ya. 314 sampai 340. Kalaupun dia besok langsung loncat, dicopet dulu aja, oke? Jadi seperti itu. Lanjut, ada zone. Kalau yang ini no comment ya, harusnya ini copetan aja ya. Jadi nggak terlalu ini nih, kalau misalnya untuk swing. Kalaupun mau nunggu, dia koreksi, tunggu di 456. Kalau ada pantulan, boleh dicicil, oke? Prefer dicopet aja. Lanjut, ada BRMS. BRMS lumayan ya, jalan hari ini. Walaupun tadi dibawa turun ya. Tadi sempat ke 153, tapi closingnya di 149. Oke, untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 140 ya. Kalau sekarang beli di 150 menuju ke area, udah jauh ya, nggak kelihatan kirinya. Menuju ke area 160 ya. Menuju ke area terdekatnya ya 160 ke 170 dulu ya untuk BRMS-nya. Apakah bisa ke 200 ya, semoga ya. Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, ikutin aja trennya yang udah punya, follow trennya aja, SL-nya dipasang, oke? Lanjut, ada BMRI. BRMI juga masih jalan ya, untuk sekarang beli di 7750. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 7.600 ya, sementara, atau di bawah 7.400 untuk BMRI. Terdekatnya mungkin menuju ke 8.000 dan ke 8.400. Seperti itu untuk BMRI. Lanjut, ada LAK. Kalau LAK sebenarnya ini buat copetan aja ya. Buat copetan aja nih. Pertama kalau mau cicil ya di 364 atau di 362, SL-nya dipasang di bawah 340 ya. Menuju area 428. Oke. Lanjut, ada BBRI. Tadi BMRI, sekarang BBRI ya. Ini kayaknya mau bikin base lagi ya. Kemungkinan bakal konsolidasi atau sideway dulu di atas. Dan bakal naik ya. Kalau saya sih ya tunggu aja di 4.500 ya. Untuk yang punya, untuk sekarang ya SL-nya di 4.370 ya. Terdekat menuju ke 4.700, 4.800. Jadi seperti itu untuk BBRI. Lanjut, ada SHIB. Oke, hati-hati di sini ada gap ya untuk SHIB-nya. Kalau mau swing ya tunggu dulu ya. Tunggu dulu 1-2 candle lagi. Kalau misalnya dia udah bikin pijakannya baru ya. Jadi untuk sementara bisa diasumsiin tunggu dulu di area 1000 ya untuk SHIB-nya. Kalau dia mantul, silahkan dicicil ya. Menuju area 1145 dan 1150-nya. Jadi seperti itu. Lanjut, ada Merck. Oke, yang terakhir ada Merck ya. Untuk sekarang SL-nya di 3730. Kalau saya sih belinya di 3830 ya. Menuju area 3950. Seperti itu. Kalau dia breakout lagi, ya kita lihat lagi nanti ya. Sesuai dengan chart yang terbentuk di kemudian hari. Oke, that's all untuk analisanya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam membuat trading plan dan sebagai tambahan atau referensi analisanya ya dalam trading di stock market Indonesia. Oke, next-nya mungkin dilanjutin sama Om Yusa ya buat bacain request-request dari om-om dan tante-tante semua. See you guys, bye-bye.
Oke, kita bahas ya beberapa saham-sahamnya. Pertama, Cipro, Bina, Antam ya. Jadi kalau nggak salah Cipronya udah, Binanya sama Antamnya belum ya guys ya. Jadi kita akan bahas Cipro, pertama Bina ya. Bina kalau menurut gua guys ya, Bina sini ya, lagi turun ya, jadi harus hati-hati ya cuy gitu ya. Dan ini kelihatan sideways ya, jadi kemungkinan besar dia masuk ke 3616 nya ya. Yang kedua adalah Antam ya. Yang kedua adalah Antam, baru naik ya guys ya dari keterpurukannya nih ya. Jadi kalau gua akan tunggu dia ya, kalau dia dijebol di atas 1964 mungkin targetnya ke 2252 ya. Sabar-sabar aja ya. Inkonya juga sama ya, sideways aja ya kalau menurut gua. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke ini Binanya ya, tadi ada gangguan kayaknya. Lalu kita masuk ke sini ya, sorry. Oke, dari Stockbit, BRPT, TWR, ISSP ya. BRPT ya. BRPT lagi, kalau menurut gua ya guys ya, lagi tes support ya setelah dia breakout ya. Kalau dia besok mantul lucu ya, tembus dari 1037 1030 ya, baru bisa jalan. Kalau ini turun lagi guys, kemungkinan dia baru ada pantulan di 905. Overall sih masih oke ya, overall masih oke. Oke, itu BRPT. Lalu setelah itu TWR ya, kalau nggak salah TWR ya, apa nih, iya TWR ya. TWR masih turun ya guys ya, TWR nya masih turun. Nah, si TWR ya masih turun ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau kayak begini mungkin bikinnya jadi low lagi ya, jadi mungkin ke 977. Oke, lanjut. Setelah itu ada ya nih ya, TWR masih turun. Lalu setelah itu Om Yusa mau nanya forex pairing gold dong. Siapa nih, ketiban rezeki ya. Dan mau nanya forex pairing ya, nanti gue bahas ya forexnya. Kalau menurut gue ya, apa namanya, kita bisa lihat di currency meter ya, yang ada ya, bisa di sini guys ya, currency meter mana nih, oh ini ya, boleh dicari mau yang mana gitu ya, currency strength ya, ini juga bisa ya. Nah, US dollar lagi kenceng ya, CHF juga tentunya lagi kenceng. Di pair aja sama yang lemah ya, NZD misalnya, USD NZD gimana gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini aja gampang ya. Jadi kayak misalnya nih NZD USD gitu ya, lagi turun gitu. Nah, udah langsung lancar ya, lagi turun. Nah, tuh boleh ya, mudah-mudahan bisa diambil. Lalu setelah itu XAU USD-nya ya juga sama ya, lagi naik ya, tapi lagi koreksi, hati-hati daerah 1875. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah ini ada kita masuk ke Stockbit. Setelah itu kita udah ya, mau nanya GSLO udah dan segala macem. Oke, dari Stockbit ada beberapa pertanyaan ya. Wih, lumayan ya. CPRO, BWPT, Bina tadi udah ya, BWPT-nya. Ya, dari BWPT kalau menurut gua ya lagi naik ya, target ke 91 ya guys ya. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ya, lanjut ke 91 tadi udah gue bilang ya. Lalu setelah itu ada ESA, thank you Om Yusa gitu ya. ESA ya, ESA kalau menurut gua ya guys ya, lagi naik ya, SL di bawah 626 ya. Ya, SL di bawah 626, mudah-mudahan bisa tembus 707 dan 753. Oke.
Lanjut setelah itu kita masuk ke salah ya, nih ya. Lalu kita masuk ke mana nih guys? Ke bola, bola ya. Bola kalau menurut gua lagi turun ya guys ya. Jadi percuma aja diliatin. Kalau gua lihat kalau dia besok tembus 460, kemungkinan dia baru ada pantulan di 370. Oke. Lanjut setelah itu ada ADMR, masih hold nggak ya? Ada di 1130. ADMR ya, masih oke kok. Ya, mudah-mudahan tembus 1376 dan yang lain-lain. Oke guys. Lanjut setelah itu kita masuk ke mana nih lagi nih ya? Om analisa MDKA weekly dan ini ya, MDKA ya, MDKA kalau menurut gua guys baru mau jalan ya. Sabar-sabar aja, di atas 3774 baru seru. Ya, lalu weekly-nya juga sama ya. Kita lihat apakah dia mantul bisa ke arah 4356. Di monthly juga sama ya guys ya. Ya, nah, ya, ingat ya. Ini adalah salah satu, kalau emas itu adalah salah satu safe haven kalau ada keramaian ya guys ya. Baik itu keramaian kayak ketegangan gini ya. Apalagi belum ada operasi pasar ya. Kemungkinan dia kalau nggak ngambil US dollar, safe haven-nya ya, ada surat bond ya, US dollar, Swiss franc atau yen ya guys ya. Tuh dicamkan tuh. Oke. Lanjut setelah itu setelah MDKA, maka setelah itu kita masuk ke mana nih? BGTG ISSP ya, ISSP-nya udah ya guys ya. Lalu setelah itu ada BHIT dan Seger ya. Nah, BHIT sini dulu ya. Ya, masih turun ya guys. Nah, hati-hati ya. Coba gue lihat sini ya. Masih turun ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini masuk lagi ke dalam ya. Terus Seger ya. Ini mau naik, tetapi kalau saya akan melihat di atas 1605 ya. Terus tadi BGTG ya, ini harus sabar ya. SL di bawah 244, SL di bawah 228. Mendingan mudah-mudahan bisa jalan sampai ke 340-an ya. Lalu Om nanya BRMS dan BABP ya. BRMS apakah sudah ada dibahas? Oke ya. BABP sini, BRMS di sana. Kita bahas di sini ya. BRMS kalau menurut gua ya guys ya, masih jalan ya. SL di bawah 140, mudah-mudahan nyampe 164 ya. BGTG-nya BABP ya. Kalau dia mantul besok ya lucu ya, tapi kalau dia masuk lagi ke dalam kemungkinan baru mantulnya di sini dan mungkin dia akan menjadi sideways ya guys ya. Itu aja dari gua. Nah, kita tunggu aja kalau besok dia mantul ya. Target 256 ya ataupun daerah 344 ya. Lanjut setelah itu BGTG udah, terus WMPP. CMPP kali ya. WMPP. Wah, ada WMPP ya. Copet aja kalau ini sih belum ya. Karena patternnya belum ya, ini baru breakout ya. Kalau dia besok naik dari 135-nya, gitu ya, koreksi naik dari 135 boleh lah diambil, dicicil. Oke? Lanjut setelah itu guys, habis itu di sini ada request apa nih? Om bahas ASPI daily. Thank you. Terus habis itu ada thank you Om Terja Nasi. Oke, di sini Nasi. Kemarin bandarnya baru ketemu sama kita ya. Ya kan? Dia bilang mau goreng sampai 500 katanya. Ya kan? Nah, tapi gue bilang hati-hati kena guyur ya. Terja ya guys ya. Terja kalau menurut saya ini mantul bagus ya.
Kalau mantul ya sekali lagi, tapi seksi kalau di atas 554 menuju 621 ya. Lalu setelah itu kita masuk nasi juga oke ya. Menurut gue bilang tadi kemarin targetnya segini ya, 540 ya. Bandarnya minta dianalisa gitu ya. Kejadian ternyata bandarnya baik ya. Ya, ini mungkin naik lagi ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 576 ya guys ya. SL kalian pasang 436, beli di area 488. Oke. Lanjut setelah itu ASPI ya, tadi ASPI guys, ASPI ya, gua sebelumnya masuk ke YouTube dulu. ASPI IPPE ya. ASPI kalau menurut saya guys ya, sorry ya gue gedein, masih sideways ya guys ya. Nah nih ya, tes support kalau dia mantul lagi naik di atas 83 boleh lah seru menuju 93. SL taruh di bawah 77 ya. Terus IPPE ya, IPPE udah semua ya, ini ya lagunya Melo, iya ya. Oke, IPPE besok der nggak om. makasih IPPE ya. IPPE kalau menurut saya udah der nih ya kan, ya monggo dicopet ya. Kalau udah punya di dalam ya pasang stop loss ya, minimal di atas 282, SL di bawah sini ya 282 atau di area 252. Oke. So, itu aja dari gua. Semoga bisa berguna ya guys ya. Jangan lupa ya, ketegangan jangan ditakuti ya. Kita lihat kesempatannya ada di mana ya. Dan kita juga berharap tentunya untuk kebaikan seluruh dunia ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi hanya tidak ada yang tegang tapi cuanan aja ya, kecuanan ya. Oke, itu aja dari gua. See you, have a good day you guys. Bye bye.